Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan khotbah berjudul, "Ini adalah Masalahnya". Saat kita berjalan di jalan iman, kita menghadapi banyak tantangan. Haruskah saya mengikuti kehendak Tuhan atau haruskah saya membuat Tuhan mengikuti kehendak saya? Dengan kata lain, haruskah saya membuat Tuhan mengikuti saya? Kita sering menemukan diri kita di persimpangan jalan ini. Ini memang masalah yang sangat besar. Dalam kepala kita, kita tahu betul bahwa kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, di tengah berbagai kekhawatiran dan konflik, kita sering bertanya-tanya, haruskah saya mengikuti kehendak Tuhan? Atau haruskah Tuhan mengikuti kehendak saya? Semuanya, ini membingungkan, bukan? Terlepas dari kenyataan bahwa kita harus belajar tentang Tuhan dan mengikuti ajaran serta kehendak-Nya dalam kehidupan iman kita, terkadang kita memiliki sifat yang salah untuk mencoba membuat Tuhan mengikuti kehendak kita. Jadi, di dalam Alkitab, masalah ini terkadang digolongkan sebagai iman yang kekanak-kanakan dan iman yang dewasa, dengan kata lain, iman orang dewasa. Pertama, mari kita membuka 1 Korintus pasal 13. Mari kita lihat pasal 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Kapan kita mengatakan kita, seperti kanak-kanak? Itu adalah saat kita masih muda dan belum dewasa. Saat itulah kita belum bisa memahami kehendak Tuhan dengan baik dan sepenuhnya memahami kebenaran. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Meskipun saya mendengar penjelasan yang sama, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Saya tidak bisa tidak memiliki iman seorang anak, tetapi sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Apa yang terjadi? Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita tidak boleh lagi memiliki hal-hal seperti itu. Kita harus membuang hal tersebut. Karena itu, judul khotbah hari ini adalah, "Ini adalah Masalahnya". Kita harus meninggalkan hal-hal pada masa kanak-kanak. Anak-anak ingin orang tuanya mengikuti kemauan mereka sepanjang waktu. Jika keinginan mereka tidak terpenuhi, bagaimana reaksi mereka? Mereka menangis. Terlebih lagi, mereka melakukan berbagai tindakan yang menyusahkan orang tuanya. Mereka berteriak dan mengamuk sampai keinginannya terpenuhi. Sama halnya dengan iman kita. Ketika kita kanak-kanak, kita berbicara seperti kanak-kanak, kita merasa seperti kanak-kanak, dan kita berpikir seperti kanak-kanak. Namun, sesudah kita menjadi dewasa, kita meninggalkan sifat kanak-kanak. Kita harus membuang hal-hal seperti itu. Mengapa kita harus membuang hal-hal seperti itu? Bukankah karena hal-hal tersebut tidak baik? Tolong lakukan semuanya sesuai keinginan saya. Tolong ikuti keinginan saya. Ini adalah pikiran pada waktu kecil. Kita dapat mengatakan bahwa ini adalah pikiran, kata-kata, dan perilaku yang dilakukan seorang anak. Ada tertulis, sesudah saya menjadi dewasa, saya meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Orang dewasa tidak mengatakan, ikuti kehendak saya. Sebaliknya, kehendak siapa yang harus mereka ikuti? Sehari sebelum penyaliban, Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan keesokan harinya. Tetapi ketika dia berdoa sepanjang malam di Taman Getsemani, dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Firman-Nya tidak berarti, ikutilah kehendakku, tetapi lebih menunjukkan bahwa dia akan mengikuti kehendak Bapa. Bukankah ini menunjukkan, aku akan mengikutimu? Dalam Alkitab, hal ini disebut sebagai ketaatan. Semuanya, saat kita melihat sekeliling kita,
kita dapat melihat ciptaan Tuhan yang tak terhitung jumlahnya di alam. Dikatakan bahwa pohon tahu peran dan posisinya sendiri. Ia puas dengan peran dan posisinya yang diberikan dan tidak mengeluh, "Mengapa engkau menempatkan saya di sini?" atau "Mengapa engkau memindahkan saya ke sana?" Sebaliknya, sebatang pohon menyesuaikan diri sesuai dengan tempat Tuhan menempatkan dan menaburnya. Secara sederhana, seluruh alam mengikuti kehendak Tuhan. Tiada satupun keberadaan di alam yang meminta kepadanya untuk mengubah situasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Gunung, sungai, dan lautan, semuanya tunduk pada posisinya yang telah ditentukan Tuhan, puas dengan perannya. Tidak sekalipun mereka bertanya, "Mengapa saya dijadikan laut?" atau "Saya pohon, mengapa saya ditempatkan di pedesaan ini padahal saya ingin berada di kota?" Sesungguhnya, tidak ada keberadaan di alam yang tidak taat atau memberontak terhadap kehendak Tuhan. Untuk alasan itu, saya ingin membagikan sebuah ungkapan kepada kalian untuk direnungkan bersama. Sebatang pohon tahu bagaimana merasa puas dengan perannya yang diberikan. Ia tidak pernah mengeluh tentang menjadi pohon. Itu tidak mempertanyakan, "Mengapa saya ditempatkan di sini dan tidak di sana?" Keserakahan mengaburkan kebijaksanaan, mengarah pada ketidaktaatan dan diliputi keluhan dan sungut-sungut. Pada akhirnya, itu membuat kita lupa untuk mengucapkan terima kasih. Saya menemukan ini sebagai pesan yang berarti untuk kita renungkan bersama. Sebatang pohon tahu bagaimana merasa puas. Ketika kita melihat alam di sekitar kita, kita melihat bahwa mereka tahu tempat mereka dan merasa puas. Tidak pernah menanyakan, "Mengapa saya diciptakan sebagai gunung padahal saya ingin menjadi dataran?" atau "Mengapa saya diciptakan sebagai lautan padahal saya ingin menjadi ladang?" Tidak ada ciptaan yang tidak mengikuti pekerjaan Tuhan. Namun, manusialah yang menjadi masalahnya. Mereka tidak menaati kehendak Tuhan dan gagal tunduk pada ajarannya, menanyakan, "Mengapa engkau menempatkan saya di posisi ini? Mengapa engkau memberikan posisi yang begitu tinggi kepada orang lain?" Semuanya, ini adalah masalahnya. Ketika kita masih kanak-kanak, kita meminta segalanya. Namun, bukankah kerajaan sorga yang kekal sekarang semakin dekat? Karena kerajaan sorga mendekat, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak dan memiliki iman yang dewasa. Mulai sekarang, daripada berkata, "Tolong lakukan semuanya sesuai keinginan saya." Kita harus mengatakan, "Apakah kehendak Bapa? Apakah kehendak Ibu? Saya ingin mengikuti kehendak dan jalan-Mu." Jika saya pohon, saya akan setia pada tugas pohon. Jika saya laut, saya akan setia pada tugas laut. Jika saya sebuah gunung, saya akan setia pada tugas gunung. Dengan iman ini, semua nabi dan para anggota yang terkasih harus menyatakan, "Saya akan sepenuhnya mengabdikan diri saya pada jalan yang dibimbing Bapa dan Ibu, sesuai dengan pemeliharaan penciptaan mereka." Dalam hal ketaatan, itu tidak diterapkan secara berbeda kepada para nabi dan orang-orang kudus. Semuanya harus berjalan sesuai dengan jalan yang dipimpin Bapa dan Ibu, seperti yang diteladankan Yesus. Dia berdoa, "Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Penting bagi kita semua untuk merenungkan doa yang Dia panjatkan dengan cara ini. Mari kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 4. Pasal 14 ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Di sini dikatakan, kemanapun, ini tidak terbatas pada lingkungan tertentu.
Ini bisa berarti ruang yang sangat kecil atau ruang yang sangat luas dan besar. Tidak ada definisi pasti untuk kemanapun. Terlepas dari lingkungan yang diberikan kepada kita, kita harus bisa beradaptasi dengannya dan berkata, semoga itu dilakukan sesuai dengan kehendak Bapa dan kehendak Ibu. Bukankah seharusnya kita dapat mengalami dunia iman seperti itu? Saat ini, Injil di seluruh dunia terus maju menuju penyelesaian. Dalam setiap tahapan menuju penyelesaian, dibutuhkan orang-orang yang memiliki iman yang dewasa dan menuruti kehendak Bapa dan Ibu. Seorang anak kecil selalu meminta, lakukan apa yang saya inginkan. Namun, bagaimana dengan orang dewasa? Mereka mengatakan, saya akan mengikuti kehendak Bapa dan Ibu. Dalam Wahyu pasal 14, Wahyu dari Rasul Yohanes menggambarkan orang-orang yang akan diselamatkan. Kemana saja ia pergi, apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Bahkan tiada satu orang pun yang mengatakan, tolong sesuaikan dengan kehendak saya. Kita harus berfokus pada bagian ini ketika mempelajari Alkitab. Ketika kita memiliki iman yang dewasa, doa kita tidak lagi terfokus pada meminta hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, kita mengatakan, apakah kehendak-Mu? Kemanakah Engkau ingin kami pergi? Apakah yang Engkau ingin kami lakukan? Engkau ingin kami menjadi orang seperti apa? Ketika kita memiliki iman seperti itu untuk mengikuti kehendak Bapa dan Ibu, bukankah waktu penyelesaian keselamatan dan kerajaan sorga yang kekal datang lebih cepat? Mereka yang memiliki iman seperti kanak-kanak, mereka yang selalu meminta segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka, selalu mengeluh dan menggerutu. Hal ini menghalangi mereka untuk mendapatkan kesempurnaan yang diinginkan Bapa dan Ibu. Tentu saja, berperilaku seperti anak kecil, karena tidak mengetahui kebenaran dengan baik, dapat dimaklumi. Kita dapat memahami dengan berpikir, karena mereka adalah anggota baru, mereka belum belajar banyak. Namun, jika seseorang yang telah belajar banyak dan telah lama berada dalam kebenaran masih bertindak seperti anak kecil, bukankah itu tidak pantas? Ada tertulis, ketika saya menjadi dewasa, saya meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Itulah ajaran Alkitab. Hal ini dapat diterima ketika kita masih kanak-kanak, tetapi sesudah kita menjadi dewasa, kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak dan malah berpikir, apakah kehendak Bapa dan Ibu? Tuhan ingin kita menjadi orang seperti apa? Apakah yang Tuhan ingin kita lakukan saat ini? Dengan demikian, anak-anak Sion seharusnya memahami dan menjalankan kehendak Tuhan dengan benar, bukan? Mari kita lihat 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Pasal 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kita harus mengendalikan segala pikiran kita dan mengikuti kehendak Tuhan dengan ketaatan. Hanya ketika kita mencapai tahap ini, Tuhan akan menghakimi dan menghukum seluruh dunia yang tidak melakukannya. Kita semua ingin pergi ke kerajaan sorga sesegera mungkin, bukan? Kita memiliki harapan akan kerajaan sorga. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan terhadap iman yang kekanak-kanakan? Kita harus meninggalkannya. Mohon pengertiannya kepada mereka yang baru saja menerima kebenaran dan mungkin berperilaku seperti anak-anak.
Namun, jika kalian berada di posisi pemimpin sebagai orang dewasa, yang harus memberi contoh bagi para anggota, kalian harus meninggalkan sifat kanak-kanak. Tolong pikirkan tentang pohon. Sebatang pohon tahu apa tugasnya dan merasa puas dalam memenuhi perannya. Pohon itu menemukan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya, berjemur di bawah kehangatan sinar matahari yang merupakan anugerah Tuhan, menyerap hujan, menghirup udara segar, dan dikelilingi oleh nyanyian riang semua makhluk hidup. Hal ini karena ia memahami tempatnya yang tepat dalam kehidupan. Ia tahu betul bahwa tempat di mana Tuhan telah menanamnya adalah tempat yang tepat, di mana ia dimaksudkan untuk hidup. Lihatlah alam dan semua ciptaan ini. Tuhan telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Setiap gunung dengan rendah menjaga martabatnya, dan setiap sungai sangat menyadari perannya. Apakah bunga-bunga tak bernama yang bermekaran di ladang pernah menggerutu? Tuhan, mengapa Engkau tidak menciptakan saya, seperti mawar atau bunga-bunga lain yang disayangi manusia? Mengapa saya harus tumbuh di sini biasa-biasa saja di alam liar? Apakah bunga-bunga liar menggerutu kepada Tuhan? Tidak, mereka puas dengan tempat mereka berada. Saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan karena memberi saya kehidupan ini. Mereka dengan rajin memenuhi perannya di tempat mereka berada. Jika semua anak Sion sepenuhnya mengikuti kehendak Bapa dan Ibu, Injil akan diselesaikan. Injil diselesaikan ketika situasi yang diinginkan Tuhan tercapai. Jika kita ingin masuk ke kerajaan sorga, namun kita tidak tahu jalan ke sana, tidak puas dengan posisi kita saat ini, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa kita adalah pekerja Tuhan. Untuk itu, apakah judul khotbah hari ini? Ini adalah masalahnya. Ketika kita meninggalkan semua sifat kanak-kanak ini, Tuhan akan senang dengan kita dan membuka lebar-lebar pintu Injil di Asia. Dia juga akan membuka pintu Injil di Amerika Utara dan di Amerika Tengah, serta di Amerika Selatan. Tuhan akan membuka pintu Injil di Afrika dan bahkan di Eropa, di setiap wilayah di seluruh dunia. Seluruh dunia membutuhkan persiapan tersebut. Iman yang kekanak-kanakan harus diubah menjadi iman yang dewasa. Menurut ajaran dalam Wahyu pasal 14 dan 2 Korintus pasal 10 ayat 6 yang baru saja kita baca, jika kita memiliki iman yang dewasa dan ketaatan kita menjadi sempurna, barulah Tuhan dapat menyatakan bahwa misi Injil telah selesai dan menghukum orang jahat. Dengan kata lain, Tuhan memiliki alasan untuk menghakimi orang jahat. Jika Tuhan menghakimi mereka sekarang, anak-anaknya tidak dapat diselamatkan. Jadi, apa yang terus Tuhan lakukan? Dia memberi kita 1 tahun lagi dan terus mengawasi kita. Apakah mereka telah memiliki iman yang dewasa? Atau apakah mereka masih merengek untuk memenuhi keinginan mereka sendiri? Kita harus bertekad dan berkata, kami akan sepenuhnya mengikuti dan menuruti kehendak Bapa dan Ibu. Dengan demikian, kita harus membawa perubahan yang indah dalam iman kita. Seekor capung mengalami perubahan bentuk, dari bentuk larva hingga memiliki sayap bening berwarna keperakan, dan ekor yang ramping. Apakah yang diperlukan untuk memiliki 2 mata yang besar? Perubahannya dibutuhkan. Semua anak Sion pasti akan mengalami perubahan seperti itu dalam sekejap mata. Untuk mencapai hal ini, pertama-tama kita harus memecahkan masalah ini. Apakah kita memiliki iman yang kekanak-kanakan atau iman yang dewasa? Apakah kita hanya merengek, semuanya harus disesuaikan dengan saya? Atau sudahkah kita bertekad untuk mengikuti kehendak Bapa dan Ibu?
Jika tidak ada ketaatan, Tuhan tidak dapat menemukan pembenaran untuk menghukum dan menghakimi orang jahat. Mengapa demikian? Sebagai hakim yang adil dan benar, Tuhan melihat untuk menghakimi orang jahat, tetapi Dia melihat bahwa bahkan anak-anaknya belum sepenuhnya matang. Jadi, jika Dia langsung menjatuhkan hukuman, anak-anak terkasihnya juga pasti akan terluka secara rohani. Itulah sebabnya Dia menunggu. Jika kita ingin masuk kerajaan sorga, iman kita harus matang. Kita harus memeriksa sekali lagi di mana kehendak Bapa dan Ibu berada, bekerja sama, saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan, dan saling menolong dalam perjalanan menuju kerajaan sorga. Saya dengan rendah hati meminta agar semua anggota-anggota keluarga sorgawi kita berusaha untuk melakukan hal-hal ini. Mari kita lihat Ibrani pasal 3. Kita lihat Ibrani pasal 3 ayat 18. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 18, tertulis, "Dan siapakah yang telah ia sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat, bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka." Di mana mereka gagal masuk? Secara jasmani, mereka tidak bisa memasuki Kanaan. Apa artinya hal ini secara rohani? Ini berarti mereka gagal memasuki kerajaan sorga yang kekal. Itulah sebabnya Wahyu pasal 14 mencatat tentang mereka yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ini bukan tentang mengikuti tanpa berpikir. Dikatakan, sebatang pohon tahu bagaimana merasa puas dengan perannya yang diberikan. Ia tidak pernah mengeluh tentang menjadi pohon. Itu tidak menanyakan, mengapa saya ditempatkan di sini dan tidak di sana? Keserakahan mengaburkan kebijaksanaan, mengarah pada ketidaktaatan dan diliputi keluhan dan sungut-sungut. Pada akhirnya, itu membuat kita lupa untuk mengucapkan terima kasih. Sebatang pohon sangat bersyukur atas kehidupan yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga ia tidak menggerutu, "Mengapa engkau menempatkan saya di sini bukannya di sana? Mengapa engkau menciptakan saya sebagai pohon, bukan sebagai bunga yang indah?" Dikatakan bahwa pohon tidak akan pernah mengeluh tentang hal-hal seperti itu. Bukankah kita harus memiliki pola pikir seperti itu dari sekarang? Ketika kita masih kecil, kita berbicara seperti anak kecil, kita merasa seperti anak kecil, kita berpikir seperti anak kecil. Segala hal yang kita lakukan adalah kekanak-kanakan. Misalkan orang tua membelikan boneka untuk putra dan putrinya. Tetapi kemudian, anak yang lebih kuat ingin memiliki kedua boneka itu, termakan oleh keserakahan. Keras kepala seperti itu berasal dari keserakahan. Ketika seseorang meminta segala sesuatu dilakukan hanya menurut kehendaknya sendiri, kita dapat mengatakan bahwa dia masih memiliki sifat kanak-kanak. Dalam setiap proses Injil, ada tempat bagi kita masing-masing yang ditetapkan Tuhan. Dimanapun Dia menempatkan kita, tidak perlu merasa tidak puas dengan semua yang Tuhan lakukan. Meskipun kelihatannya seperti pekerjaan manusia, Tuhan melakukan segalanya, gereja kita berada di bawah bimbingan Tuhan. Karena itu, seperti pohon, kita harus puas dan bersyukur atas posisi dan peran kita. Jangan mengeluh, "Mengapa engkau menempatkan saya di sini?" atau "Mengapa engkau menempatkan saya di sana?" Kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan untuk menempatkan kita pada posisi ini, dan melakukan segala upaya dalam tugas yang dipercayakannya. Lantas, bukankah Injil akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi dalam sekejap? Dalam Ibrani pasal 3 disebutkan tentang mereka yang gagal memasuki tanah Kanaan, yaitu kerajaan sorga secara rohani. Ada tertulis bahwa mereka yang tidak taat tidak bisa masuk. Inilah yang Tuhan katakan bahkan dengan mengambil sumpah. Dia bahkan bersumpah bahwa orang seperti itu tidak akan pernah bisa masuk. Karenanya, kita harus segera bertumbuh dari iman yang kekanak-kanakan menjadi iman yang dewasa.
Pada akhirnya, kita harus selalu bersukacita, tetap berdoa, dan apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Hanya dengan demikian, kita dapat menempuh jalan ketaatan. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan apa yang membuat anggota keluarga Sion merasa tidak nyaman, apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka, bagaimana mereka bisa tumbuh secara rohani. Kita harus terus-menerus merenungkan pertanyaan ini dan merawatnya. Sama seperti Yesus berkata, "Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Kita harus memberi makan saudara-saudari yang terkasih secara rohani, dan merawat mereka, sehingga kita semua dapat masuk kerajaan sorga yang kekal. Saya berharap kita dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Mari kita lihat kitab Yesaya pasal 14. Mari kita lihat Yesaya pasal 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya, "Sesungguhnya seperti yang kumaksud, apa yang akan terjadi? Demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana." Ada tertulis, demikianlah akan terjadi. Ini kehendak siapa? Ini adalah kehendak Tuhan. Lalu, apakah maksud dan rancangan Tuhan? Dalam Matius pasal 28, seberapa jauh Injil itu disampaikan? Tuhan berkata bahwa Injil ini akan diberitakan kepada semua bangsa. Dalam Matius pasal 24, Tuhan berkata bahwa Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Bukankah Dia memberi kita firman yang sama di Roma pasal 10? Agar hal ini terjadi, tidak seorang pun boleh tetap menjadi anak-anak. Kita membutuhkan iman yang dewasa. Karena kita telah dipanggil terlebih dahulu, marilah kita menjadi dewasa secara rohani, agar dapat membimbing dengan baik para anggota-anggota baru yang seperti anak-anak, anggota-anggota keluarga Sion yang baru menerima kebenaran kepada Tuhan. Mematuhi kehendak Bapa dan Ibu adalah bukti iman yang dewasa. Sedangkan orang yang bersikeras kehendak dan pikiran sendiri, dan meminta keinginan sendiri, adalah seperti kanak-kanak, terlepas dari posisinya. Mereka yang memiliki iman sedemikian, tidak dapat masuk kerajaan sorga. Hari ini, marilah kita sekali lagi merenungkan semua ajaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Daripada mengatakan, "Ikutlah saya," marilah kita mengatakan, "Ikutlah Bapa Ansanghong yang mulia dan Ibu Sorgawi yang mulia." Kita semua harus mengikuti mereka. Saya dengan tulus berharap bahwa semua anggota keluarga sorgawi yang penuh kasih akan membimbing dan memimpin orang lain dengan demikian. Dengan ini, saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.